paham betul bahwa pajak mana yang harus ditanggung oleh yang franchiser, mana yang franchisee. Gitu. Oke. Jadi Pak, prinsipnya ini dua entity yang berbeda. Ya. Walaupun brandnya sama, tapi brandnya dimiliki oleh franchisor. Brandnya dimiliki oleh franchisor. Jadi urusannya franchisor dibayar oleh franchisor, franchisee dibayar oleh, dia kan lembaganya bukan brandnya ya Pak ya, lembaga PT-nya kan, ditanggung oleh PT-nya. Semuanya Pak. Nah kalau franchisor jual barang, buka plastiknya, saya bilang tunggu dulu Pak. Kalau Bapak mau baca buku ini, Bapak bayar dulu atau Bapak baca dulu? Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau Bapak mau baca ini, Bapak bayar dulu buku saya, atau Bapak baca dulu baru nanti Bapak bayar, saya bilang gitu kan. Nah saya bilang, that is franchise fee, saya bilang. Ya. Jadi untuk mendapatkan ilmunya ini, kita mesti bayar. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next boleh. Royalty fee buat apa? Kita pantas nggak bayar royalty fee Bapak Ibu? Royalty fee itu bagi hasil. Ya kompensasinya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bayar royalty fee tiap bulan, bagi hasil tiap bulan, Bapak Ibu harus dapetin support dari franchisornya. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu beli franchise, bayar royalty, tapi nggak dapetin support, bisa dijual di pasar, ya kan? Misalnya yang sering terjadi ini, saya kasus yang terjadi, ada salon, ya, sampunya pakai sampo Rudy Hadi Suwarno, ya kan? Bisa beli di pasar. Samponya Sunsilk, bisa beli di pasar, gitu kan ya? Tapi ya, dia harus beli dari franchisornya. Nah ini akan jadi rame lah, gitu ya. Nah, kalau salon Rudy beli dari Rudy nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dia bukan salon Rudy bisa beli di pasar, ya kenapa kok harus beli sama franchisor? Tes lagi, oke. Lanjut Bapak Ibu, jadi filosofinya franchise harus bikin mitranya apa nih Bapak Ibu? Sukses dan happy. Karena kalau dia sukses happy, nomor satu apa Bapak Ibu? Nomor satu, dia buka lagi franchise. Betul nggak? Ya, recordnya saya pernah lihat, oh kalau di Daily Watch juga ada beberapa. Franchisee-nya sedikit, jumlah outletnya banyak ya. Oke. Lanjut boleh? Ya, ini ada syarat-syarat franchise nih Bapak Ibu. Itu saya ada nomor nomor peraturan nomor 35 tahun 2025. Bapak Ibu bisa googling aja, bisa ambil di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian intinya gini Bapak Ibu, nomor satu kalau mau franchise ya bisnisnya bisa distandarisasi. Bapak Ibu ada yang udah punya bisnis Bapak Ibu? Ada yang punya bisnis 1, 2, 3, angkat tangan dong, boleh dong ya ngaku. Nah, ada yang bisnisnya makanan minuman, cakep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu yang lain udah dapat vouchernya belum dari yang teman-teman yang punya bisnis makanan? Hah? Masya Allah. Masih ada berapa hari lagi kita? 3 hari lagi, Pak. Tolong vouchernya Pak dibagiin sama teman-teman dulu Pak. Jadi promosi, benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau kita ada begini, ada promosi. Nah Bapak Ibu, ada yang punya bisnisnya cabangnya lebih dari satu? Ada. Ada yang sudah franchisein, mitrain? Ibu, sudah? Bisnisnya apa Bu? Spa, oke. Udah berapa outlet Bu? Berapa mitranya? Cakep. Jadi Ibu punya sendiri, yang lainnya punya mitra. Oh semuanya punya mitra. Dari siapa 4 tadi Bu? Oke, jadi mitranya 4, tapi ada yang punya 2 gitu Ibu ya, kira-kira ya, cakep. Ya. Jangan lupa vouchernya kepada ibu-ibu yang lain Bu. Ya. Nah Bapak Ibu kalau udah punya bisnis, mau di franchise kan harus distandarisasi dulu ya. Ada standarisasi bentuk, ada standarisasi proses, nanti saya kasih lihat ya. Kemudian yang kedua, lebih bagus kalau bisnisnya Bapak Ibu ada keunikannya. Jadi orang tuh mau ambil gitu, walaupun bisnisnya sama-sama maksud saya kayak misalnya sama-sama ayam goreng, tapi ada uniqueness-nya ya, lebih bagus lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini penting Bapak Ibu, bisnisnya Bapak Ibu harus bisa diajarkan atau bisa ditransfer ke orang lain. Ada nggak bisnis-bisnis yang nggak bisa ditransfer Bapak Ibu? Nggak bisa diajarin ke orang lain, ada nggak Bapak Ibu? Ada Pak?
ada bisnis-bisnis yang berkaitan sama art. Ya nggak? Ya, nggak bisa, susah buat ditransfer. Atau ada bisnis-bisnis yang sangat rumit, ya, biasanya susah ditransfer. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya sekarang nih, bisnis-bisnis yang franchise itu ada bisnis-bisnis yang simple-simple aja. Franchising tuh ilmunya the more simple, the more success, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat makanan yang sukses franchise, burger, ayam goreng, gitu-gitu aja kan. Jarang ada yang namanya fine dining restoran di franchise kan sukses, jarang. Atau seafood restoran, ya. Nah, contohnya aja, restoran Padang di franchise kan, aduh susahnya bukan main. Ya, Bapak Ibu kalau tanya sama Pak Bustaman, Haji Bustaman, ya ini sederhana franchise apa enggak? Dia udah kapok, enggak mau lah kata dia. Pokoknya terserah aja mau buka saya bantuin, kata dia gitu aja ya, Bapak Ibu ya. Karena susah. Nanti kalau udah ya, kalau apalagi restoran Padang, kalau dapurnya masih satu nggak apa-apa. Begitu dapurnya udah buka di tempat lain, ya orang mulai bilang, oh yang enak sederhana Bintaro tuh, ya kan, gitu kan, yang enak sederhana anu tuh, ya kak, ya, jadi udah mulai nggak standar, ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa diajarkan. Terus, nah Bapak Ibu yang terakhir nih ya, pemiliknya harusnya bisa ngajarin orang, mastery, bisa ngajarin mitra-mitranya, dan ya terbukti sukses. Jadi Bapak Ibu dulu waktu, kenapa sih saya jadi konsultan franchise? Jadi waktu tugas akhir MBA, tahun 89, tahun 90, tugas akhir saya franchise. Ya. Kemudian saya senang tuh sama franchise, karena di Indonesia belum ada, maksud saya belum populer gitu ya. Kemudian habis itu sama teman-teman dari Amerika, saya diminta beliin jual-jualin bisnisnya Amerika ke Indonesia. Karena pada tahun 90, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ini yang rambutnya udah putih-putih ya, mungkin masih ingat. Mungkin masih ingat, kita waktu itu jadi 5 macan Asia. Jadi, wah kita taipan kita luar biasa. Dolarnya berapa tuh waktu itu Bapak Ibu? 2000, ya kan? Ya, jadi sementara di Amerika, ya, saya ke sana tuh pas lagi riot, lagi apa? Jarah-jarah. Ya, lagi jarah-jarah di sana. Jadi mereka lagi susah, banyak bisnis-bisnis dijual. Nah, jadi saya pendek kata bantuin untuk jualin franchise ke Indonesia. Orang Indonesia minta franchise, saya bantuin beli. Nah, kemudian saya tanya sama teman-teman di sana, konsultan-konsultan franchise yang lebih dulu dari saya tanya sama mereka, kalau mau beli franchise yang bagus yang kayak apa sih? Gitu Kak, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tanya gitu juga dong, ya. Yang bagus yang kayak apa? Dia bilang begini sama saya, kamu kalau cari franchise, cari yang ada training center sama R&D-nya. Yang ada training center sama R&D-nya, kata dia. Kenapa gitu Bapak Ibu? Jadi dia gini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu franchisein bisnisnya, ya Bu ya, Bapak Ibu franchisein bisnisnya, sebenarnya kita itu menciptakan kompetitor, benar apa enggak? Ya kan? Gue udah tahu semua, ngapain saya sama franchise, gitu enggak Bapak Ibu ya? Nah, supaya kita bisa tetap langgeng, ya, kita harus 10 langkah di depannya franchise kita. R&D kita harus udah mikirin ke depan, ya nggak? Ya, Bapak Ibu ingat nggak? Ini Pak Ron Muller dengar nggak ya? Mudah-mudahan nggak dengar ya. Betul Pizza Hut dong, ya. Pizza Hut yang bawa ke Indonesia itu namanya Ron Muller, ya. Bule orang Indonesia, ya, yang punya Amigos, yang punya Ponderosa, ya, orang-orang yang rambutnya putih kenal lah itu ya, maksud saya tahu restoran-restoran itu ya. Saya bilang tuh dia maha gurunya semua kuliner Indonesia lah. Orang-orang yang ahli-ahli kuliner yang seumuran saya 60-an pasti muridnya beliau. Nah, jadi beliau bawa Pizza Hut ke Indonesia. 25 tahun dia ngelola Pizza Hut di Indonesia. Ya. Ngerti nggak dia soal Pizza Hut Bapak Ibu? Dia orang kuliner nih. 25 tahun kelola Pizza Hut di Indonesia, pasti dia tahu pizza luar, dalam, depan, belakang, kiri, kanan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Setelah hampir 25 tahun apa 32 tahun ya saya lupa. Dia lepas Pizza Hut, dia bikin sendiri apa Bapak Ibu? Papa Ron's Pizza. Namanya kan Ron Muller kan. Dia bikin. Saya makan Papa Ron Pizza lebih enak daripada Pizza Hut. Ya.
Ibu setuju ya? Lu setuju ya? Saya juga setuju. Saya bilang, ya. Banyak orang bilang itu, karena dia tahu bener lah. Ya. He's the man lah, ya kan? Tapi Bapak Ibu, sekarang mana yang lebih maju? Pizza Hut apa Paparon Pizza? Ya kan? Karena apa? Karena dia punya 10 langkah jurus di depan. Ya kan? Dia udah tahu, ini orang ahli bikin nanti udah tahu semua mau bikin sendiri kan gitu ya kira-kira ya. Tapi dia begitu ada Paparon Pizza, dia keluarin yang namanya stuffed crust cheese. Ya enggak? Dia keluarin desainnya, dia topping miringnya udah beda lagi ya. Dia bikin pelatihannya, Bapak Ibu. Ibu kontak saya nanti 15 menit makanan yang datang. Pelayanannya ingat ya? One of the best ya service-nya ya kan, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi kenapa kalau Bapak Ibu cari franchise yang bagus, yang ada training center sama cara ininya. Bapak Ibu kalau di Jakarta pergi ke Pakubono, Jalan Pakubono, Bapak Ibu lihat di situ apa? Kopi Kenangan Academy. Ya, ada di sana ya. Jadi mereka serius siapin itu ya. Oke, lanjut boleh ya? Next. Bapak Ibu boleh catat-catat boleh, coret-coret boleh. Nah, jadi ini langkah-langkah kalau Bapak Ibu mau siapin franchise. Nomor 1, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau siapin franchise, bikin bisnisnya atau bisnis modelnya ini sukses dulu. Ya, bikin bisnisnya sukses. Suksesnya apa Bapak Ibu? Untung. Balik modalnya cepat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, next boleh? Nah, pertama kali Bapak Ibu udah punya bisnis nih, ya. Ibu yang udah punya franchise, yang boleh di-review lagi nih ya. Pertama-tama Bapak Ibu bikin bisnis modelnya itu terdiri dari 2 standarisasi. Yang pertama kali standarisasi bentuk. Nih dia Bapak Ibu ya, standarisasi bentuk. Yang kedua adalah standarisasi proses. Satu ada standarisasi bentuk, yang kedua standarisasi proses. Oh oke, sorry, ini yang online bilang mic-nya jangan jauh-jauh ya, sorry ya. Oke. Nah jadi gini Bapak Ibu, yang standarisasi bentuk Bapak Ibu coba list ya, desainnya kayak apa. Kalau perlu sedetail-detailnya sampai bahan bangunannya apa. Ya, desain. Kenapa gitu Bapak Ibu? Jangan sampai franchisee dia pakai spek bahan bangunan yang ngasal-ngasal, belum habis kontrak franchise-nya, bangunannya udah rusak. Ya, jadi Bapak Ibu mesti perhatikan betul kalau pakai itu. Atau saya biasanya kasih advice gini Bapak Ibu kalau sama klien. Outletnya jangan dicat warna-warni, saya bilang. Kenapa? Karena kita kontrak 5 tahun, ya nanti kena hujan kenapa warna-warninya udah berubah ya kan? Kita cari catnya lagi, yang lain udah nggak ada, udah discontinue. Dicat lagi sama-sama kuning, tapi yang sini kuning muda, yang sana kuning tua. Ya akhirnya outlet kita belontang-belonteng ya, mitra-mitra kita nggak bagus ya, Bapak Ibu ya. Jadi desainnya. Nomor 2, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu identifikasi izin-izinnya aja. Ya, izin-izinnya apa aja. Yang ketiga, peralatannya apa aja. Speknya seperti apa, detail mungkin. The more detail, the better ya Bapak Ibu ya. Jadi sedetail-detailnya. Supaya jangan sampai mitra kita mau cari barang yang murah. Gitu kan, biasanya gitu kan ya. Cari yang barang murah tapi kualitasnya nggak bagus. Atau after sales-nya nggak bagus. Ya, misalnya apa, barangnya rusak, dicari mau dibetulin, susah mau betulinnya karena mereknya dia nggak terkenal gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu mesti cari, nah ini penting banget, kriteria lokasi. Jadi Bapak saya tuh bilang kita bisnis kita, nah kan gini kalau franchise nih biasanya bisnisnya basicnya retail, ada lokasi, betul ya Bapak Ibu, toko lah, kopi lah, apa segala macam ya, bukan online ya lainnya. Kalau franchise maksud saya biasanya pakainya adalah yang berbasis lokasi. Maka lokasi itu penting, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau lokasi kita bagus, hitung-hitungan saya nih, gini, lokasi kita bagus 40% kita sukses. Ya, kalau lokasi bagus ya. Nah kita ngomong lokasi yang bagus yang kayak apa sih, gitu kan? Yang kedua, Bapak Ibu, lokasinya bagus, produknya harus disukain sama customer, betul nggak? Ya, jangan sampai kita datang dia kecewa. Nah itu kontribusi 20% tuh dari sukses kita, ya.
Jadi 60% kita sukses kalau produknya bagus atau jasanya bagus dan lokasinya bagus. 20% lagi kalau kita bisa jualannya. Ya, sekarang ada online lah, ada sosial media dan lain sebagainya, ada influencer ya Bapak Ibu ya. Jadi udah berapa persen tuh Bapak Ibu? Udah 80% sukses, betul nggak Bapak Ibu ya? Lokasi bagus, produk atau jasanya cocok atau diterima customer, berikutnya marketingnya sukses, ya kan? 20% lagi apa nih Bapak Ibu? Manajemen. Ya, uangnya dipakai lah sama kita buat yang lain, ya nggak Bapak Ibu ya? Uangnya lah dipakai buat keperluan bukan beli bahan baku. Ya. Jadi kalau kita ngelolanya manajemennya berantakan, ya semua itu jadi nggak ada artinya, betul nggak Bapak Ibu? Rame tapi nggak sukses. Ya. Kemudian ngelola people nih, ngelola karyawan ya. Saya ketemu ya ada franchise galak banget sama karyawannya. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, beli minum aja dipecat gitu ya. Saya bilang, waduh, dan kasar sekali. Jadi saya bilang gimana mau sukses, dia terampil, lokasinya bagus, tapi manajemennya nggak bagus. Ya. Karyawannya banyak kecewa, keluar masuk terus. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini yang namanya standarisasi bentuk. Ya. Standarisasi bentuk ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadiin duit semua itu adalah biaya investasi, betul nggak? Ya, jadi saya bilang di bawah tulisannya apa? Hitung biayanya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, standarisasi proses. Standarisasi proses ini sebetulnya SOP. Nggak, ya. Nah, Bapak Ibu bingung nggak bikin SOP? Ya, kalau bingung, Bapak Ibu gini, bikin SOP itu kita bagi 3 bab aja, 3 bab. Ya, 3 bab Bapak Ibu. Yang pertama, gimana caranya marketing? Gimana caranya jualan? Ini kita ngomongin di outlet ya, Bapak Ibu ya. Di outlet, kalau kita punya toko, gimana caranya dia jualan? Itu yang pertama. Ya. Mulai dari apa nih Bapak Ibu? Mulai dari sebelum toko pembukaan nih. Ya, mulai dari sebelum toko pembukaan, dia mesti marketingnya apa ya? Pasang spanduk, segera dibuka, misalnya gitu ya. Atau apalagi nih Bapak Ibu ya? Misalnya mulai approach, mulai kumpulin komunitas-komunitas sebelum toko buka, ya nggak Pak? Ya, kumpulin komunitas-komunitas. Kalau Ibu nih yang misalnya tadi Ibu apa usahanya Bu apa? Spa, misalnya spa. Datengin nih yang namanya kelompok-kelompok ibu arisan, ibu-ibu pengajian, mulai didatengin, betul nggak Bapak Ibu ya? Sehingga sebelum buka kita udah marketing duluan. Gimana caranya? Tulis di situ SOP-nya. Ya, tulis SOP-nya. Yang berikutnya apalagi Bapak Ibu kalau marketing? Pas lagi pembukaan. Ya, pas lagi pembukaan apa yang kita kerjain? Ya, misal ada seremonial, ada giveaway, ada apa lagi? Ada program diskon, ada woro-woronya gimana nih? Ya, Bapak Ibu coba bikinkan cara-caranya Bapak Ibu lakukan promosi saat opening outlet. Apalagi Bapak Ibu soal marketing? Ongoingnya apa ongoingnya? Ada seasonal program. Ya, ada seasonal. Nanti kalau lebaran, apa promosinya? Bagaimana promosinya? Kalau nanti lagi low season, apa promosinya? Ya, jadi Bapak Ibu ada seasonal program. Apalagi Bu, misalnya bagaimana caranya mendorong produk-produk yang baru di launch? Ya, apa yang mesti dipasang di outlet nih? Si mitra harus ngerjain apa? Bikin SOP-nya. Ya, misalnya taruh mini poster, ya, taruh lagi apa namanya? Ada bonus misalnya. Ya. Apalagi Bapak Ibu, marketingnya kalau bagaimana caranya ngedorong produk-produk atau jasa yang nggak laku misalnya, yang slow moving. Ya, dibundling, diapain lagi Bu? Diapain lagi Bu? Kalau supaya ada produk yang nggak laku, bisa supaya bisa, kira kasih diskon, apalagi apa buy one get one ya. Oke, nah Bapak Ibu bikin programnya gimana caranya. Jadi SOP yang pertama babnya apa Bapak Ibu? Bagaimana caranya jualan ya. Gimana caranya jualan, gimana caranya marketing. Saya ngomong marketing, saya jualan ngomong. Beda.
Oke. Yang kedua, Bapak Ibu bikin SOP-nya gimana caranya operasional. Operasional itu semua yang berkaitan sama customer. Gampang kan jadinya? Mulai dari customer datang, ya, greetings, kemudian taking order, tanya dia perlu apa, kemudian bikin untung kotornya 45 juta. Nah sekarang Bapak Ibu coba lihat, kelihatan nggak Pak Budi, kelihatan nggak Pak Budi? Nggak kelihatan, agak susah. Padahal Pak Budi udah pakai kacamata 4 tuh Pak Budi. Ya, nggak bisa gedein ya, oke, nggak apa-apa deh. Kita, apa? Lah kan udah dibilangin tadi, udah gimana sih? Ibu baru bangun Bu. Iya, nggak apa-apa, tapi kan cerita boleh dong. Boleh ya. Jadi kan tadi 45 juta ya Bapak Ibu ya. Nah ini pinter nih, mau diturunin pelan-pelan ya. Sekarang 45 juta untung kotornya dipotong sama biaya-biaya operasional, betul ya? Gaji berapa tadi gaji? 13. Ada biaya marketing nih Bapak Ibu. Biaya marketingnya 2 juta. Ya, 2 juta bagi brosur, pasang apa sosial media. Oh, biar seru Bu, ya, pasang sosial media, panggil influencer, 2 juta sebulan, ya. Listrik, telepon, air, gas, ya, macam-macam ya. Internet 3 juta sebulan. Ya, 3 juta sebulan. Transportasi, beli belanjaan kulaan ke pasar 500.000 sebulan. Administrasi ini apa? Uang kebersihan, uang keamanan gitu ya. Iuran-iuran 1,5 juta. Nah, karena outletnya cuma 30 meter persegi 5 kali 6 ya, itu sewanya setahun 60 juta Bapak Ibu ya. 60 juta. Maka kalau kita hitung udah saya bayar di muka ya, 60 juta udah saya bayar di muka, tapi kalau kita bikin laporan, kita tetap masukin dong bulanan ya. Jadi 60 juta dibagi bulanan berapa jadi Bapak Ibu? 5 juta ya, 5 juta. Oke. Kemudian ada kehilangan-kehilangan kayak misalnya apa piring pecah kali atau apalah ya, lain-lain lah ya Bapak Ibu ya, 500.000. Nah terakhir ada yang namanya depresiasi itu apa Bapak Ibu? Penyusutan itu apa? Nah hitungnya gini lah supaya gampang ya, saya tahu ada yang akuntan di sini ya, tapi saya mau gampang hitungnya ya. Gampang hitungnya gini, investasi Pak tolong balik lagi, tadi investasinya berapa ya? Nah, kita bilang, saya mau tabung uang, kembaliin investasi saya dalam 5 tahun. Ya. Jadi tiap bulan saya mesti tabung berapa ya gitu? Berapa Bu? 120 juta dibagi 60. 60 kan 5 tahun ya, betul ya? Berarti tiap bulan saya mesti sisihin 2 juta ya, sisihin 2 juta. Nah, ini yang namanya apa tadi? Depresiasi ya, penyusutan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya hitung-hitung 45 juta dibayarin biaya-biaya, gaji dan seterusnya sampai depresiasi, maka saya untung bersih saya berapa? 17 juta 875.000. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Bagus nggak? Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya? Boleh kita buka nggak nih? Boleh ya? Boleh ya? 7 bulan balik modal. Balik modal itu artinya balik investasi yang 120 juta tadi. Ya kan? Tapi Bapak Ibu lihat di sini, uang yang saya terima cashnya nggak 17 juta loh. Berapa yang saya terima? 24 juta 800. Kenapa? Karena kan yang uang sewanya udah saya bayar di muka, betul? Belum. Enggak. Itu bukan investasi karena itu biaya. Ya. Itu masuknya nanti kalau kita hitung semuanya namanya modal kerja atau ya. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, uang depresiasi juga saya nggak keluarin kan? Itu cuma hitungan kan? Maka setiap bulan saya terima uang 24 juta kalau saya bisa bisnis saya kayak begini. Bagus? Lumayan ya, Bapak Ibu ya. Apa? Kalau udah berjalan gimana hasilnya? Jalan. Bagus, Pak. Bagus. Mau, Pak? Mau. Enggak, Pak. Kayak beginilah kurang lebih ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Oke.
Sampai sini oke? Nah sekarang, jadi nanti Bapak Ibu kalau bisa bikin usaha, apapun usahanya, kira-kira kayak gini formatnya. Ya, kayak gini formatnya. Gampang kan, ini bisa pakai Excel ya. Oke, kemudian Bapak Ibu sekarang kita mau hitung royalti sama franchise fee-nya. Ya. Masih menarik nggak kalau kita jual franchise-nya ini? Ya. Sekarang menarik nih, Pak, betul? Tapi nanti kan ada franchise fee. Ada royalti. Bisa nggak? Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Punten, boleh lanjut? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita beli franchise, ya, kalau kita beli franchise, cari yang balik modalnya di bawah setengah periode kontraknya. Ya, yang balik modalnya di bawah setengah periode kontraknya ya, Bapak Ibu ya. Bisnis-bisnis retail itu ya sebenarnya balik modalnya nggak cepat loh, ya. Margin kecil, ya kan. Mungkin baru 4 tahun balik modal. Jadi artinya kalau kontraknya 5 tahun, dia cuma dapat untungnya 1 tahun. Lihatkan kepada yang mau beli franchise prospektusnya. Di dalam prospektusnya itu berisilah laporan keuangannya dia. Nah, apalagi Pak Budi dari bank, ya bisa baca laporan keuangan kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, jadi Pak Budi, franchise, teman-teman mau franchisein bisnis, nggak semua bisnis itu cocok buat di franchisein, ya. Bisnis yang cocok buat di franchisein itu adalah bisnis yang misalnya, jadi franchise itu adalah konsepnya marketing. Ngejualin lebih banyak produk kita untuk penetrasi pasar. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak perlu buka toko cepet-cepet, satu-satu aja cukup ya, buat franchise terlalu mahal nyiapinnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih saya punya klien dokter gigi FDC, tahu ya Bapak Ibu ya? Ya. Beliau ini di Cinanya, dari produk-produknya di Cina itu dia sudah kuasain. Jadi barangnya, stoknya itu ya cukup banyak, maka dia harus franchisein bisnisnya. Ya. Karena dia mesti jual produknya kan. Ya. Kalau dia buka franchise-nya banyak, kalau dia buka franchise, udah pasti franchisee-nya beli produknya dari dia karena bikin perjanjian. Ya kan? 5 tahun barangnya dia pasti terjual. Nah, inilah filosofinya kita mau franchise. Ya, jadi franchise kita perluin karena kita mau distribusiin barang. Ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman franchise bukannya satu-satu aja, apalagi ya, saya cuma mau ambil franchise fee-nya aja kayak tadi, ya. 21 jutanya aja yang mau saya ambil. Waduh, Bapak Ibu, don't do it ya. Bapak Ibu, franchise Bapak Ibu sukses kalau franchisee-nya sukses. Betul nggak? Ya, kalau franchisee-nya nggak sukses, Bapak Ibu cuma terima problem aja. Saya punya klien, franchisee-nya udah ada 120 misalnya ya. Semuanya sukses. Atau gini deh, saya ngomongin Daily Wash lah. Daily Wash tahu ya, Bapak Ibu ya? Punya patung nih. Jadi kita ngomongin yang baik-baik aja. Nggak, emang baik kok ya. Soalnya kan dia klien saya juga. Jadi gini, saya tanya nih sama Pak Herlambang, nanti habis ini dia ngobrol sama Bapak Ibu ya. 5 tahun, waktu dia udah 5 tahun berdiri, ya, saya tanya, ada yang gagal nggak? Pak, nggak ada yang gagal. Ada satu waktu apa namanya, pandemi kata dia. Karena outletnya di dekat kampus, ya. Tapi nggak tutup kok Pak. Kami cuma pindahin aja outletnya. Jadi bisnisnya dia sukses, ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, bisnis semuanya sukses begini. Kalau dikumpulin kayak Bapak Ibu begini, ya, nggak ada yang cerita sukses. Semuanya cuma cerita ngeluh sama franchisor aja. Bapak ininya perawatannya kurang cepet Pak. Ini, tapi padahal mereka sukses semua. Iya nggak? Jadi saya selalu kasih advice sama franchise sama klien saya. Kalau punya franchisee jangan dikumpulin jadi satu forum. Saya bilang, objeknya cuma jelekin franchisor doang.
ya. Oke, Bapak Ibu tahu kalau saya ngomong franchisor artinya yang jual franchise ya. Kalau franchisee yang beli franchise. Oke. Next, boleh next. Nah, tadi saya bilang, franchise duplikasi bisnis yang sudah sukses untuk dimiliki dan dijalankan oleh orang lain. Jadi siapa yang milikin? Franchisee. Yang jalanin siapa? Franchisee. Gitu ya. Kemudian next lagi boleh? Ya, franchisor yang jual franchise, franchisee yang beli franchise. Oke, next lagi. Mana sih slide-nya? Oke. Ya. Oke, ini kita bahas. Jadi ada yang jual franchise satu franchise, ada yang jual franchise multi unit ya. Dulu Pak Hendy Baba Raffi ya, satu gerobak Bapak Ibu ya, investasinya beli franchise-nya 50 juta. Tahu Baba Raffi ya? Atau udah pada lupa Bapak Ibu? Oh, nggak tahu ya. Soalnya dulu outletnya banyak, sekarang outletnya nggak banyak. Iya. Lagi mau banyak lagi kata dia. Oke, jadi satu gerobak 50 juta, ya kan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka bisnis atau buat bisnis 50 juta, tiap bulan dapat untung bersih 500 ribu. Bagus apa enggak? Enggak. Bagus apa enggak Bapak Ibu? Enggak. 1 juta deh tiap bulan. Bagus apa enggak? Bagus. Kata Pak Budi bagus. Lebih bagus daripada deposito. Betul enggak? Oh. 50 juta, ya kan? Tiap bulan dapat untung 1 juta. Bagus nggak? Bagus hitungannya. Betul kan? Tapi orang punya uang 1 juta, setiap bulan bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Itu problemnya. Artinya apa? Dia untungnya bagus lah, dapat 2 juta sebulan, tapi nggak bisa hidup. Alhasil apa Bapak Ibu? Dia nggak loyal sama gerobaknya ini. Kalau ada kerjaan lain dia pindah nggak? Pindah. Enggak. Jadi yang saya bilang ini yang namanya multi unit. Saya bilang kalau jual jangan satu. Jual aja sekali 6, paketnya 6. Ya kan? 50 juta kali 6 ya 300 juta. Betul nggak? Salah hitung nggak? Soalnya presiden kita suka salah hitung. Saya takutnya salah hitung. Tapi itu disengaja ya. Disengaja teman-teman ya. Supaya ketahuan mana yang nggak suka sama dia. Ya kan? Itu bagian dari intelijen tuh. Ya, kemudian ada yang namanya area development, ya kita beli franchise untuk satu wilayah tertentu, ya. Sama ada yang namanya master franchise. Master franchise sama area development kurang lebih sama, tapi bedanya gini Bapak Ibu. Kalau kita beli master franchise, McDonald's buat Indonesia, namanya master franchise, artinya kita boleh melakukan sub franchise. Jadi kalau kita beli McDonald's buat Indonesia nih, perjanjiannya master franchise, maka kita boleh sub franchise. Kita boleh jual franchise lagi, ya. Tapi kalau area development, kita beli perjanjiannya area development franchise, kita nggak boleh sub franchise. Semua outlet yang kita buka di Indonesia harus yang punya kita, ya. Nah, kayak sekarang misalnya KFC master franchise atau area development? KFC area development. Pizza Hut area development atau master franchise? Area development. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat nih, hampir semua brand internasional yang ada di Indonesia, ya, dia area development. Nggak boleh melakukan sub franchise. Ya. Apa pertimbangannya? Ceritanya panjang ya Bapak Ibu ya, nanti kita lanjut lagi. Next boleh? Nah, kalau kita beli franchise, kita bayar franchise fee. Kita bayar franchise fee buat apa nih Bapak Ibu? Bapak Ibu udah bosan belum? Belum ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau kita beli franchise, biasanya kita diminta bayar franchise fee, yaitu uang satu kali bayar buat satu periode franchise. Ya. Gunanya buat apa? Nah, yang kedua, kita diminta juga bayar royalty fee ini biasanya tiap bulan bagi hasil dari omset. Ya, biasanya. Ada lagi advertising fee, semacamnya, ada training fee. Tapi pokoknya biasanya ada franchise fee, ada royalty fee, sama ada advertising fee. Ya. Nah, saya mau cerita. Franchise fee kita bayar supaya Bapak Ibu, ngapain saya mesti bayar? Kan saya yang jualin produk kamu, kok kamu yang mesti bayar saya? Kan mestinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok kita bayar franchise fee?
Ya. Franchise fee dibayar atau orang sering ngomongnya one time fee, ya, atau ngomongnya initial fee. Nah ini dibayar untuk kita mendapatkan opportunity-nya. Kita boleh buka di sini. Bapak Ibu kan kepengen punya McDonald dong gitu ya. Untuk dapetin opportunity, you have to pay franchise fee. Kita bayar franchise fee untuk dapetin ilmunya. Kalau kita bayar franchise fee, kita diajarin, kita di training. Ya nggak? Jadi kita dapat ilmunya. Sekali waktu, saya lagi pameran franchise, cerita boleh ya? Biar apa Bapak Ibu saya cerita? Biar bobonya enak ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali waktu saya lagi pameran franchise, saya bikin buku. Ya, saya bikin buku, nama bukunya Franchise Manual. Ya, ini sekitar 20 tahun lalu lah ya. Ada main di bidang. Jadi saya bikin buku, saya ikut pameran franchise, saya biasa punya booth, di situ saya jualan bukunya. Nah, kemudian datang pengunjung ulama-ulama pakai baju sorban putih, dari sorban putih-putih semuanya 6 orang. Ya, datang, jenggotnya panjang kayak bapak. Ya. Terus dia bilang, Pak, Bapak konsultan franchise? Iya. Kami ulama dari Malaysia, Pak, kata dia. Oh iya, Pak, saya bilang. Gimana, Pak? Saya mau tanya, kenapa franchise itu tidak syariah, kata dia. Nah, loh. Bingung nggak saya? Pak, saya bingung, Pak. Nanti saya tanya Bapak ya, Pak. Jadi saya bilang, Pak, kenapa kok dibilang franchise tidak syariah? Saya sudah lakukan kuliah umum beberapa kali. Halo, kamu tahu nggak? Lu jualnya berapa? Confident-nya kita jualnya berarti taruh harga berapa, gitu ya. Ini namanya. Yang kedua, caranya adalah cost oriented. Cost oriented itu kita ngitung cost. Ya, bisnis kita kayak kita tadi ini. Ya, saya sampai sekian, nanti kalau gitu saya mau jual, saya kasih untung sekian baru saya jual. Gitu ya, harganya. Yang ketiga namanya customer oriented. Customer oriented itu begini. Kita tuh ngelihat di pasaran itu orang berani bayar berapa ya, gitu. Kayak misalnya Bapak Ibu jual apa namanya risol misalnya ya, jual risol. Kalau jualannya di Grand Indonesia ya kita taruh harganya 17.000 orang beli kan gitu ya. Tapi kalau kita jualan di tetangga kita mungkin dijual 6.000 mereka masih nawar kan gitu ya. Tapi barangnya sama ya. Ini yang namanya customer oriented. Nah, kita kalau ngitung franchise kalau cari harga franchise juga kira-kira pakai metode ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita nentuin franchise fee. Ya, franchise fee-nya warteg saya ini tadi berapa ya bagusnya? Saya akan tanya ke Karisma Bahari, kamu jual berapa sih? Gitu kan? Dia jual misalnya 90 juta. Next boleh Pak? Oke. Misalnya dia jual 90 juta. Ya, saya bilang oke deh. Saya tahu confident saya di bawah dia karena dia lebih terkenal. Jadi saya jual 75 juta. Maka saya taruh harga di sini. Berapa Bapak Ibu? 75 juta. Ya, maka investasi saya tadinya berapa tadinya? 120. Sekarang ada franchise fee 75 juta. Maka boleh ke bawah, Pak. Terus besok ini sedikit bayar suka. Nah, ilis ako besok ya, Pak. Higal resik. Nanakal basta hawa. Hawa baksud. Hasil setengah sudah tulung. Helum di edukit di for plan the share point. Himat mau firomen wadnab nang ita Apa itu for plan the share point? Helum di edukit. Ini sih tayo ya, Pak. Han. Higalutas. Han tel sulun ni runuk. Tel sulun ni runuk. Terus na idang nang tinggi mas han. Ini tak ulun ni runuk bibit angelo apa. Ini ubi apa man? Helm di edukit. Helm apa skan? Itu ayo orang dia tinggal. Saya sendiri. Udah mini. Ayo apa ya? Gara-gara itu tinggal. Kira bisa. Aku suka bisa. Ini ada juluh mama serta lihat lagi nanan. Aduh, nambil mama setar. Habis aku bisa sendiri pada lagi kan. Nah kayak aku juluh bodoh serasi ini aku besok lagi. Hai. Habis nambil dalam besut harus. Oke. Royalti tidak boleh lebih besar daripada setengahnya ini. Bantal memori foam. Nikmati tidur yang lebih Tidak lena boleh lebih dan besar dari selesa setengah. dengan Setengahnya bantal ini berapa memori Bapak foam Ibu? kami.
Empuk dan lembut, 11 sekian lah ya. halus dan sangat selesa. Maka kita Tidak punya mudah royalti berasa nggak panas boleh lebih dan besar terbuat daripada bahan antibakteria. Selesa digunakan dari sepanjang operasional profit, malam. Pak. Tidur lebih lena, Apa? bangun lebih segar. Rasa sendiri kelembutan, Mana dia? Kok Bapak beda sih? Ini, Pak. bantal memori foam. Nikmati tidur yang Ah, ini. Oh, Bapak ketutupan Pak Sofyan. Oke. Ya, jadi nggak boleh bantal memori lebih besar foam. dari setengahnya Nikmati itu. tidur Ya, yang lebih Bapak Ibu ya. nyaman dengan bantal. Kalau kita mau tembak tuh, apa namanya, kalau mau rule of thumb gitu ya, samcit, tau nggak Bapak Ibu? Samcit tau nggak Bapak Ibu? 70-30. Kira-kira gitulah ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ, sekarang saya coba taruh nih, Pak, boleh di slide-nya di ini, majuin lagi ke tempat hitungan royalti tadi. Nah, jadi saya coba taruh Bapak Ibu di sini, royaltinya saya taruh 5%. Ya, saya taruh 5%. Jadi untungnya dia yang tadinya 23%, sekarang untungnya jadi 17%. Saya dapat royalti sebagai franchisor, saya dapat royalti 3.750 tiap bulan atau 5% tiap bulan. Dan itu outlet. Masih bagus nggak nih Bapak Ibu kalau kita lihat di sini? Tadi balik modalnya 7 bulan, sekarang balik modalnya jadi 13 bulan. Ya kan? Ya, masih lumayan ya. Dapat uangnya cash 21 juta tiap bulan. Masih oke ya Bapak Ibu ya? Masih bisa buat hidup ya. Ada yang bisa ngikutin ini? Ngikutin ya? Oke. Jadi Bapak Ibu kira-kira gini hitungannya. Ya, kira-kira gini hitungan. Nah, Bapak Ibu bisa main-main ini angkanya. Ya. Sekarang buat saya franchisor, buat saya sebagai franchisor, ini saya bisa saya franchisein atau enggak ya? Untung enggak ya kalau saya franchisein? Saya mau lihat operasional saya tiap bulan tuh berapa. Harus saya hitung, betul kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saya harus punya ada orang yang bagian rekrut franchisee, saya ikut pameran, kemudian saya support franchisee, saya bantuin training franchisee. Itu biayanya berapa tiap bulan? Nah, berarti saya harus buka berapa franchise supaya kan saya tiap bulan dapat berapa nih di sini Bapak Ibu? Tiap bulan saya dapat berapa Bapak Ibu? Royalti saya berapa? 3.750 ya. Nah, berarti untuk cover biaya saya harus punya berapa franchise? Jadi franchise ada targetnya loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan asal buka aja, ternyata nanti nggak tutup, nggak cukup buat ini saya. Silakan Pak. Ya. Oh iya dong. Harga produk apa nih Pak? Produknya yang di toko kan? Betul Pak, Iya. produknya Pak. Misalkan nih kan ada yang misalkan kayak makanan gitu ya. Ada yang produknya tuh satu item harganya misal cuma 10.000 gitu. Nah, kalau misalkan kan saya pernah ya lihat-lihat franchise gitu ya. Ada yang memang fee-nya itu mahal, tapi harga produknya tuh murah nih. Jadi ibaratnya nih kita harus jual kuantitinya tuh banyak sekali nih. Betul. Iya, Pak. Jadi kalau Bapak ngitung produknya, berapa untung produknya? Ya enggak? Ya. Untungnya cukup apa enggak? Kalau tadi saya ceritakan, kalau kayak gacoan, untungnya cuma 30%, kira-kira gitu ya. Berarti kan dia harus punya rumah penjualan banyak kan? Betul enggak? Nah, maka saya bilang tadi, di tiap industri itu ada ada indeksnya, ada standarnya. Kalau di makanan tuh kayak misalnya gini ya. Kalau di makanan itu minimal jual 2 kali lipat dari modal. Jadi untungnya 50%. Bapak bisa jual lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Ya. Caranya biar jual kita barangnya jualnya bisa lebih bagus lagi gimana Bapak Ibu? Bisa lebih mahal lagi. Caranya gimana? Gimana caranya? Pindahin packagingnya sama tempatnya. Ya kan? Kalau kita jualannya di tempatnya bagus, kotaknya bagus, harganya naik. Kan gitu ya? Untungnya lebih banyak ya, Bapak Ibu ya. Gitu kira-kira Pak. Apa lagi Pak? Berarti kalau misalkan ada tuh franchise yang udah set Harganya cuma segitu. harga eceran tertinggi gitu. Iya. Kalau di situ berarti kita nggak bisa bermain. Nggak bisa. Berarti Bapak tinggal hitung-hitungan. Oh ternyata ini volumenya harus tinggi. Wah berarti nggak cukup nggak gampang lah jualannya gitu loh Pak. Ya nggak gampang jualannya. Baik, terima kasih Pak. Ya oke. Kayak misalnya di fashion ya Bapak Ibu ya. Baju. Biasanya nih jualnya 5 kali lipat.
Ya, karena dia untungnya atau jualan ramenya cuma 2 bulan pertama. Setelah 3 bulan boleh ada diskon. Dan ini lagi ada diskon sampai nanti akhir musim fashionnya ya, harganya dijual harga bahkan udah harga pokok lah gitu ya biasanya. Nah, jadi Bapak Ibu setiap industri biasanya punya indeks atau punya standarnya itu. Oke, sampai sini oke Bapak Ibu. Cukup paham ya? Apa tuh? Iya. Padahal tadi dia mau saya umpetin kalau Ibu lihat aja. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi yang bawah yang maksudnya modal ke bawah itu ya Bu ya? Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kan tadi saya bilang harga investasinya berapa totalnya? 195 ya. Padahal ternyata uang yang dikeluarkan nggak 195 loh Bapak Ibu. Ya. Kan itu belum termasuk apa tadi Pak? Sewa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini investasi 125 ya kan? Kemudian sewa dibayar di muka. Kadang-kadang kan sewa nggak mau dibayar cuma 1 tahun, betul nggak Pak? Dia mau bayar minimal 2 tahun. Berarti kan kita mesti bayar 2 tahun kali 60 juta, 120 juta, betul ya? Kemudian ada stok awal, ya. Ada stok awal, hitung-hitungan lah kita ya. Biasanya mau dikirim berapa kali tergantung. Ya misalnya 15 juta. Terus belum lagi yang namanya modal kerja nih Bapak Ibu. Belum tentu bulan pertama tuh kita udah untung, betul nggak? Bisa kita siapin dana dulu dong, buat ganjel ya, buat tekor ya kan. Misalnya 3 bulan pertama tuh kita siapin uang. Ini saya hitung nih, apa yang kita mesti siapin? Uang gaji. Dia sudah punya STPW. Kemudian gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli franchise, ya mereka punya tim atau organisasi atau enggak? Karena kalau biasanya nih UKM itu punya orang tapi nggak ada organisasinya, tetap one man show, ya. Yang berperan si bosnya aja, ya. Tapi anak buahnya nggak ada yang namanya ada bagian marketing, nggak ada bagian-bagiannya, ya. Semuanya anak buah bos aja, ya. Nah kalau bisa Bapak Ibu kalau nanti beli franchise, cari orang yang sudah organisasinya atau perusahaannya itu sudah tertata, ya. Walaupun UKM, tapi kalau bisa udah ada organisasinya yang terstruktur. Next boleh? Belum Pak, sorry. Nah oke. Berikutnya gini Bapak Ibu carilah kalau tadi gini Pak Budi ya tadi saya. Kalau bisa kita lihatlah franchisornya karakternya dia ini mau cari duitnya aja atau dia mau bikin franchise-nya sukses gitu kan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat brosur franchise ya, Bapak Ibu boleh catat tuh, ada yang namanya waralabaku.com, ada namanya Franchisepedia, cari di Google deh itu ya, nawarin franchise banyak macam-macam bisnis. Bapak Ibu lihat brosurnya yang isinya support apa yang akan diberikan kepada mitra. Jangan lihat angka-angkanya banyak yang bohong atau banyak yang bukan bohong lah, tapi tidak sebenarnya gitu ya. Saya tuh gini, kadang-kadang kelihatannya bagus, ternyata gaji pegawainya kecil sekali, ya toh. Tempatnya bagus, bisnisnya bagus, ternyata nggak ada harga sewanya dan sebagainya. Ya, jadi banyak angka-angka yang tidak lengkap lah kalau disajikan oleh penawaran-penawaran franchise. Tapi yang penting, Bapak Ibu mesti cek apa yang mereka bantu buat kita kalau kita jadi franchisee-nya. Misal nih Bapak Ibu ya, misal Bapak Ibu kalau beli franchise-nya saya, ya kalau Bapak beli franchise saya, nanti Bapak nomor 1 saya akan evaluasi dulu tempatnya, saya bantu ini tempat Bapak ini cocok bagus apa enggak, ya. Saya punya formnya, ya. Dan formnya saya ada skornya untuk kasih lihat bahwa tempat Bapak ini bagus apa enggak, ya kan. Yang kedua Bapak saya kasih desainnya, bahkan saya kasih tahu Bapak beli bahan bakunya di mana supaya murah, ya. Kemudian saya panggilkan alternatif kontraktornya. Bapak bisa ngobrol sama mereka, pilih untuk bantu outletnya, buka outletnya. List peralatannya saya udah ada, ya. Tempat suppliernya ada, Bapak Ibu boleh, ada beberapa tempat, Bapak Ibu boleh ngobrol sama mereka, cari ya yang paling cocok sama Bapak Ibu. Dan saya udah pastikan mereka after sales-nya bagus. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti saya ajak ke tempat training center saya. Nggak besar tapi lengkap, belajar POS, belajar yang namanya bisnis motivasi, ya. Bapak Ibu, kita ada jadwalnya. Setahun ada berapa kali pelatihannya, nggak cuma 1 kali, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih tahu lagi, Bapak Ibu nih saya kasih tahu,
manajer marketing saya udah ada yang namanya marketing plan 1 tahun. Brandingnya kayak apa. Bapak Ibu kalau saya kasih franchise kayak begitu mau nggak? Nah, itu yang kita mesti dengar, ya kan? Jangan dicuman, Bapak investnya cuma sekian, nanti Bapak untungnya sekian balik modal. Kan isinya cuma gitu, betul nggak? Ya kan? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya bilang pelatihan bagus. Nah, yang paling gampang ini Bapak Ibu kalau mau tanya. Cari franchise-nya yang udah pada buka. Ya kan? Tanya sama dia. Ya, mereka happy apa enggak? Ya, kalau mereka happy ya boleh kita consider the franchise-nya ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Pak Her, jam 4 ya Pak Her. Ini kayaknya udah lemes banget nih, saya udah lihat nih. Ini udah berat nih di depan ini. Gimana Pak? Oh boleh dong. Saya kira saya ngantuk Pak, saya kira gitu. Ya. Franchisor. Saya franchisor, ini. Oh, Bapak mau beli franchise. Kalau saya sebagai franchisee itu mau membeli ini, apakah saya better itu perorangan atau lembaga hukum? Oh, Gitu. Karena kan Bapak bilang kan tadi yang benar itu bisnisnya adalah nantinya bisnisnya si franchisee. Iya. Karena kan ada ada Iya. apa itu kan legalitasnya bagaimana itu kan? Iya. Perizinannya juga jadi miliknya Iya. kita atau miliknya Milik franchise? kita, milik yang punya bisnis. Nah, itu Ya. dia, Pak. Ya, jadi kalau Bapak ngomong pilihannya sebaiknya Bapak PT. Karena kita udah ada undang-undang PT. Jadi terlindungi. Ya. Bapak apa? CV boleh aja, tapi kan itu masih keseret pribadi, Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa, lebih pakai lembaga lah. Maksud saya kan kalau peraturannya asal kita punya NPWP kita boleh, pribadi juga boleh buka bisnis kan. Tapi lebih baik kalau Bapak tanya lebih baik mana, kalau saya bilang kalau saya PT. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Tanya Pak, Ya. terima Mana matangnya, Oke, Bu. Ya. terima matangnya aja dari Bapak, franchise yang bagus yang masih di bawah 500 apa aja Pak? Ya, apa? Belum, nggak ada listnya, Bu. Tapi Ibu lihat yang tadi, slide yang tadi, Ya, Pak. dari Bapak, sudut pandang Bapak Nggak, sebagai jangan, nggak bisa. Gini, karena ada Pak Herlambang, Pak Herlambang aja beli yang Pak Herlambang. Bagus dia, terbukti sukses. Apa? Nggak, saya nggak mau declare. Ya. Soalnya gini, Bapak Ibu ya, gini. Saya beli franchise, ya, saya beli franchise, ikutan sama teman, coba. Tapi saya, ikigai saya, sukanya saya itu begini nih. Jadi konsultan, bisnis nggak saya urus, kasih ke temen. Saya punya cerita yang sangat menyedihkan, habis 6 miliar. Jadi, iya karena apa? Karena saya serahkan sama teman. Bukan teman baru nggak baru, teman yang kita kenal banget lah ya. Saya kenal banget. Jadi maksud saya kalau ini apa namanya? Tambahan lah. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, take care. Liatin. Jangan nggak liatin. Apalagi nggak mau lihat angka-angka. Waduh, salah besar. Harus lihat angka-angka. Ya. Jadi jangan dilepas lah kalau punya bisnis. Ya. Nonsen tuh yang namanya apa namanya? Boleh autopilot kemudian kita jalan-jalan, tapi habis itu pulang lihat lagi dong. Ya. Atau di jalan ya dilihat dong bisnisnya gitu kan. Dilihat. Atau kalau paling lebih apa namanya? Lebih advance lagi. Bapak panggil konsultan lah, suruh audit ya toh, suruh audit ya. Tapi jangan nggak di take care. Jangan di take care. Iya. Ya, ada jalan sedikit-sedikit aja, pokoknya kalau nggak diliatin susah ya. Oke, lanjut lagi ya, Bapak ya. Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ketemu mitra yang entrepreneurship-nya ketinggian, susah juga. Ya. Bapak Ibu,
ada yang anggota dewan di sini, Bapak Ibu? Ada yang anggota dewan. Saya cuma mau bilang gini, jangan kasih franchise sama orang yang abunya kita kalah lah. Nggak bisa dilawan. Mau nggak kasih franchise sama Pak Hotman Paris serta PH? Maaf ya Pak Hotman lagi sakit kan di sana kan, ya kan? Ya nggak Pak ya? Kita susah lah, dia ngeluh sedikit kalah kita, betul kan? Nah jadi Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, kalau ternyata kita cari mitra franchisee, itu nggak semua orang bisa kita kasih, betul? Kita mesti cari orang yang, nah Bapak Ibu pilih ya. Satu. Hah? Nggak ada masalah Bu. Lagi berantakan Bu, lagi berantakan. Lagi dikejar pajak tuh. Nggak saya nggak mau ngomongin dia Bu. Kacau ini, kita ngomong begini ketawa nama dia, selesai saya. Satu Bapak Ibu kalau kita cari mitra, ya. Yang pertama, yang lokasinya dia bagus. Catat nih ya. Cari mitra franchisee yang pertama yang lokasinya bagus. Yang kedua, yang karakternya bagus. Cari mitra yang punya keterampilan. Ya. Nah gini. Apa sih untungnya kita franchisein bisnis kita, Bu? Untungnya kita franchisein bisnis kita, apalagi kalau franchise kita banyak. Banyak orang yang bantuin jualin kita punya produk atau jasa. Betul nggak, Bapak Ibu? Banyak orang. Dan Bapak Ibu bisa bayangin, saya di Jakarta, kemudian mau jualan barangnya di Medan. Yang ngerti pasar Medan siapa? Ya orang Medan, gitu kan kira-kira ya. Kalau saya dapat franchisee saya di Medan, dia bantuin saya jualan itu. Ya, dia punya network sendiri, dia punya punya WA group, dia punya komunitas, dia punya macam-macam lah ya, dan bantuin jualin produk saya. Nah ini untungnya kita jual franchise. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentu baru orangnya punya duit nggak ya, jangan punya duit pas-pasan juga ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa dia punya cadangan uang untuk buka bisnis kita. Saya kalau sama pensiunan, saya bilang dari uang pensiunnya dia ya minimal 30% aja deh buat buka bisnis ya, sisanya jangan semuanya ditaruh beli franchise ya, 30% aja baru dia buka bisnis dari uang pensiunnya. Oke, lanjut lagi. Next. Oh ya, silakan Bu. Bu, kenapa dari tadi Bu di depan baru nanya sekarang? Oke. Ya. Ya, Ibu nih tanya Bu siapa Bu? Bu Ica. Bu Ica tanya ya, kalau kita udah punya bisnis sendiri, Bu harus punya cabang berapa dulu atau punya keuntungan seberapa dulu baru kita bisa franchise gitu ya. Kira-kira ya gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya, satu kita punya level of mastery the business dulu ya. Berapa untungnya berapa banyaknya outlet, lebih banyak lebih bagus. Karena makin banyak tempat, kita makin tahu karakter masing-masing tempat. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi makin banyak tentu makin bagus. Ya. Syaratnya kalau diperhatikan cuma satu sih. Punya satu tempat boleh franchise. Tapi yang penting kesiapan kita tadi, angka bagus, SOP kita bagus, pelatihan kita ada, ya, confident kita ada, Ibu franchisein. Jadi nggak ada, Bu? Nggak ada batasan yang pasti gitu ya. Ya. Oke Bu. Oke, ini kejadian sama Sorseli, Pak Doni. Jadi dulu waktu saya bantuin dia, saya bilang, Pak siapin organisasinya dulu semuanya. Dia bilang, Pak lama dong kata dia. Ya lama dong, berarti saya mesti invest dulu dong. Gitu kan. Akhirnya dia buka aja. Dia buka aja jalan. Habis itu tutup. Ya, habis itu dia beliin balik. Ya kan? Sekarang dia punya, kemarin saya ketemu di satu pesawat timnya Sorseli habis outing 170 orang. Ya, sekarang dia punya organisasi lengkap. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekarang tinggal pilih aja. Mau kita siapin dulu, tapi pasti ada konsekuensinya, investasinya besar gitu kan. Atau mau tumbuh pelan-pelan, gitu lah Bu ya. Jadi saya, ya kita ukur sendiri ya Bu ya, kita ukur. Kalau saya ya, kalau saya gini, saya nggak akan buka cepat-cepat dulu di awal. Jadi kalau di franchise itu grafiknya tuh dia landai dulu gitu. Buka outletnya landai dulu sampai kita punya pengalaman. Baru nanti habis itu eksponensial. Jadi nggak begini, tapi dia langsung eksponensial. Ya, kira-kira gitulah. Ya, oh ya. Oke, ini kok hilang lagi nih. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu siapkan tools tadi saya bilang nomor 3 ya, kita mesti seleksi mitra kita itu nggak semuanya harus kita terima ya toh. Terakhir Bapak Ibu siapkan yang namanya apa nih? Perjanjian franchise ya, perjanjian franchise. Nanti kalau kapan-kapan kalau Bapak Ibu ada yang benar-benar pengen tertarik ikut workshop, yuk kita bikin workshop ya. Nanti saya kasih contoh, ini SOP kayak begini, perjanjiannya seperti ini. Saya kasih formatnya deh biar Bapak Ibu bisa pakai lah gitu ya. Tapi kalau ada yang minat workshop, saya ini sekarang mau saya bikin workshop ternyata nggak banyak yang minat. Oke, nanti kasih tahu Pak Diki. Ya, Pak Diki masih ada nggak? Lanjut lagi. Nah, ini saya udah sampaikan tadi ya. Oke, terakhir. Oh, gini, saya mau cerita. Sebentar aja nih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu bermitra, apakah Bapak Ibu mau franchise, ataukah Bapak mau kemitraan lah, business opportunity lah, apalah sekarang namanya ya Bapak Ibu ya, licensing kah. Yang Bapak Ibu perlu tegaskan tuh gini, nanti bisnisnya siapa yang punya? Ya. Nanti kalau kita udah bermitra, Bu, bisnisnya siapa yang punya? Ada kasusnya gini, saya ketemu klien di Jawa Timur, ya. Dia udah punya restoran, dia udah punya mitra 30. Ya. Dulu mitra-mitra ini dibangun oleh, atau gini, bisnisnya itu dibangun oleh ayahnya, di mana ayahnya ngajak teman-teman motornya, ya, jadi mitra-mitranya dia, mitra bisnis restoran. Ya. Kemudian ayahnya meninggal. Ya. Rupanya waktu ayahnya meninggal, mitra-mitranya mulai speak up, mulai ngomong nih, gitu. Wah Pak, ini bagi hasilnya nggak fair, gitu loh. Yang kena ketumpuan siapa? Anaknya, ya kan? Jadi anaknya bingung, ya. Mitra-mitranya pada, Pak ini bahan bakunya kemahalan, yang ini bagi hasilnya kurang bagus. Begitu terus ceritanya nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian anaknya tanya sama saya, Pak gimana Pak ini gini kan? Jadi saya tanya balik apa, kalau saya mau bantu saya akan tanya apa Bapak Ibu? Perjanjiannya gimana kan gitu kan? Oh kalau dulu kan karena teman-teman Pak, jadi dulu mereka sepakat katanya lebih baik kita jabat tangan disaksikan sama yang di atas, kata dia. Susah nggak Bapak Ibu? Susah ya Bapak Ibu ya. Oke sekarang saya tanya balik, saya tanya selanjutnya. Ini outlet siapa yang punya? Kan gitu kan? Nah anaknya yang namanya warisan, dia bilang, ya ini punyanya sama-sama Pak. Kan gitu kan? Brandnya pakai brand kita yang bantuin, kita yang kelola, kalau kita tanya mitra, mitranya bilang apa? Ini saya yang punya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, alternatifnya kita kemitraan itu ownership atau kepemilikannya itu ada 3. Misalnya saya punya warteg ya, saya franchisor ya kan, gitu kan, saya punya warteg ya. Saya misalnya sama Bu Ica mitra gitu ya. Kan alternatifnya bisa nanti outlet yang dibuka di tempatnya Bu Ica itu bisa punya saya, ya, di mana saya misalnya kerja sama tempat sama Bu Ica, atau kerja sama investasi, tapi uangnya Bu Ica saya kembaliin, kan gitu kan, kira-kira ya. Itu jadi outletnya siapa yang punya di sana? Saya yang punya. Bisa jadi itu outletnya punyanya Bu Ica, ya, karena Bu Ica beli franchise sama saya ajarin semuanya, Ibu Ica bayar, kan gitu ya Bu ya. Yang ketiga, ini bisa jadi punyanya sama-sama. Ya, kalau untung kita bagi, kalau rugi ya kita bagi. Kalau bubar, bagi. Nah, Bapak
Bapak Ibu. Intinya sih itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat-ingat kalau bikin perjanjian, kemitraan, outletnya siapa yang punya. Terakhir Bapak Ibu. Next boleh. Terus. Nah, ini dia. Franchising is about sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mitrakan yang amanah lah gitu ya. Yang amanah kita mau bagi sukses. Dia sukses, kita juga sukses ya Bapak Ibu. Ada yang tanya Bapak Ibu? 2 menit. Silakan Bu Dokter. Penyakit saya apa gitu? Banyak Bu saya penyakitnya. Untuk membuka klinik. Bagaimana dia maunya modal dari dia semua. Modal dari dia. Terus saya itu Ngerjain. saya yang ngerjain, terus nyediain tenaga dan semuanya. Ibu yang ngelola lah ya. Operasional. Ya. Itu dia mintanya perusahaannya milik bersama. Itu persentasenya gimana ya Pak? Presentasinya. Oke, next. Nah ini visi misi kita ya. Jadi visi kita adalah menjadi jaringan outlet laundry koin terbaik dan terbesar di Indonesia yang dapat dimiliki oleh masyarakat luas dengan cara franchise ya. Kemudian misi kita menjadi perusahaan yang menguntungkan untuk pemegang saham, konsumen, karyawan dan masyarakat sekitar. Dan untuk karyawan menjadi tempat bekerja yang menyenangkan. Nah ini visi misi kita, mungkin ini visi misi bukan hanya di laundry tapi di TDW Group ya. Semua grup di kita seperti ini ya. Oke, next. Nah, kalau Pak Burang tadi bilang ya, ini yang tadi cerita mengenai STPW ya, surat tanda penerima laba, ini logonya seperti ini. Ya, jadi Daily Wash setelah 3 tahun 2018 sampai 2001 kita ngomongnya kemitraan. Karena kita nggak boleh ngomong franchise, nggak boleh ngomong orang laba, kita salah. Jadi kita 3 tahun tuh ngomongnya kemitraan. Tapi 2021 saya daftarkan di Kementerian Perdagangan RI, jadi kita resmi. Kita dapat logo W ini, yang tadi Pak Burang cerita ya. Datang ke Kentucky, dagang ke Burger King, nah ini logonya. Dan kita sudah ada, Daily Wash sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke pemegang franchise, salah satu yang ditanya yang ini. Bisnis Bapak Ibu sudah terdaftar nggak di Kemendak? Gitu. Karena minimal itu 3 tahun. Dan terbukti menguntungkan. Ya, karena tiap tahun kita diperiksa untuk laporan keuangannya. Ya, oke. Jadi kita melihat waktu 2018 itu masalahnya adalah banyak konsumen masyarakat Indonesia yang nggak punya waktu, nggak punya tempat mencuci, apalagi dia tinggal di apartemen ya, yang ukuran studio mungkin 24 meter persegi, atau punya aturan yang nggak boleh jemur di unitnya, ya. Mungkin kan apartemen suka begitu ya. Nah, terus yang tadi berbeban gaya hidup dan efisien. Kalau nyuci sendiri, jemur sendiri mungkin 2-3 hari selesai. Nah ini kita 1,5 jam selesai seperti itu. Ya, oke, next. Jadi kita solusi waktu itu kita yang sampaikan adalah laundry yang dapat melayani mengerjakan cucian kotor dalam waktu 1,5 jam. Washer kita 34 menit, dryer kita 45 menit waktunya. Anggaplah ngelipat baju 15 sampai 20 menit. Ya 1,5 jam lebih dikit. Ya seperti itu. Oke, next. Nah, kalau Bapak Ibu, coba dibalikin lagi. Kalau Bapak Ibu lihat foto di samping, ini pada saat kita pembukaan, awalnya kita pengennya self-service. Awalnya. Jadi kayak di luar negeri kan, orang datang ke laundry, terus konsumennya nunggu. Tapi di Indonesia, senangnya dilayanin. Ya, jadi outlet kita ada 2 konsep akhirnya. Ada self-service, ada drop-off. Kalau self-service, semua dilakukan oleh customer. Mulai masukin baju ke dalam washer, mulai masukin deterjen, mulai masukin ke dryer, semua dilakukan oleh customer. Lipat baju pun oleh customer. Tapi outlet kita yang drop off, semua dikerjakan oleh karyawan kita. Customer datang, taruh, ini Mbak, baju saya, kapan bisa diambil? Nah, biasanya karyawan saya tuh melihat antriannya banyak atau enggak. Kalau enggak banyak, mungkin 2 jam bisa diambil. Jadi kalau lagi banyak antrian, mungkin 4 jam, 5 jam. Atau bilang, sore bisa diambil. Seperti itu. Ya. Jadi kenyataannya
Kita ada beberapa daerah yang bisa, outlet saya di Bintaro itu servis jalan, di Bali ada beberapa 10 outlet servis kita jalan, tapi kayak di Gading Serpong ini desa drop off, ya orang Gading Serpong nggak mau nunggu 1,5 jam. Di Karawaci kita drop off, ya orang Karawaci juga nggak mau nunggu waktu 1,5 jam, ya jadi seperti itu. Jadi kita berjalan sesuai dengan lokasi, ya. Oke, next. Ini yang saya mau sharing ada 8 alasan kenapa di bisnis investasi di bisnis laundry. Satu, bisnis laundry bisnis yang stabil dan sudah terbukti di dunia. Ya, di Amerika mungkin udah 50 tahun yang lalu, Eropa juga sama, di Asia, Jepang, Korea, kalau Bapak liburan ke Jepang, Korea, siap-siapnya sudah jalan banget, nggak ada karyawan lagi, buka 24 jam. Di Indonesia belum bisa tuh, nggak ada karyawan. Waktu saya nggak ada karyawan, mungkin saya udah dicoret-coret ya, udah dipilok, terus ember saya udah diambil. Gitu ya. Indonesia safety-nya belum. Kalau ke Jepang, Korea, safety sudah berjalan baik. Ya. Jadi bisnis yang stabil banget, ya terbukti pada saat 2020 pas COVID kemarin, laundry salah satu bisnis yang stabil dan berkembang sampai sekarang. Ya. Kemudian yang kedua yang seperti saya sebutkan tadi, bisnis yang melayani kebutuhan dasar manusia, orang tetap butuh baju dicuci. Ya, orang udah baju 2-3 hari pasti udah gatal, udah bau, udah nggak enak, udah nggak nyaman dipakai. Ya. Yang ketiga, bisnis anti resesi tahun 2020 pas COVID, bisnis kita aman, stabil. Oke, next yang keempat, bisnis yang sedikit stok. Stok kita hanya ada 4, Bapak Ibu. 1 deterjen, 2 softener, ketiga plastik laundry, keempat gas. Kita pakai gas yang 12 kilo. Ya, jadi ada 4 bahan baku yang kita pakai dan tidak ada masa kadaluarsanya. Ya, jadi aman. Nggak laku 2 tahun aja masih aman kalau tugas bisa dipakai. Ya paling beku dikit lah. Tinggal direndam pakai air udah mencair lagi. Ya. Jadi aman, kita stok hanya 4. Beda kalau kita bisnis restoran ya, mungkin stoknya sampai ratusan bahan bakunya, mungkin ada masa kadaluarsanya dan sebagainya. Ya. Oke, yang kelima bisnis sedikit pegawai, karyawan kita 2-3 orang. Ya. Kemudian, nah ini yang keenam bisnis sampingan. Jadi Bapak Ibu udah punya bisnis utama, udah kerja juga, nggak perlu ninggalin kerjaannya, nggak perlu ninggalin bisnisnya yang lain, karena laundry ini bisa ditinggal. Ya, seminggu ya anggaplah 2-3 kali datang pun hanya 1 jam 2 jam, nggak perlu dari pagi sampai malam, biarkan bisnis ini berjalan, ya berjalan. Kita bisa mantau dari grup, dari CCTV yang kita pasang. Ya kalau kata salah satu coach saya, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, seperti itu. Ya, oke. Yang ketujuh, next bisnis uang tunai. Karena diri kita nggak bisa bayar di belakang. Jadi orang datang naruh laundrynya, orang bayar. Jadi dulu nih 2018 sampai 2021 orang masukin uang cash ke mesin koin kita. Jadi satu koin itu 10.000. Kita jual misal 20.000, washernya 10.000, dryer 10.000. Jadi masukin uang 20.000, keluar 2 koin. Nah, tapi sekarang 2021 kita kembangkan aplikasi sendiri. Kita Delibos punya aplikasi sendiri. Jadi sekarang nyalain mesin nggak perlu pakai koin, pakai aplikasi. Bayar pun udah bisa pakai GoPay, pakai Dana, pakai Oppo. Jadi udah cashless semua sekarang. Kita kembangkan 2021 sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita nggak bisa sebut pakai laundry koin lagi nih, karena saya udah tidak jual pakai koin sekarang. Ya, jadi kita pakai udah pengembangan dari aplikasi kita sendiri. Ya, jadi tetap semua harus bayar di depan, nggak boleh ngutang. Kan kalau di kiloan kan biasanya bayar di belakang ya, pada saat Bapak Ibu ngambil cucian baru bayar. Kalau kita nggak, harus di depan. Karena kalau nggak dibayar, aplikasi kita nggak jalan. Jadi uang masuk dulu baru bisa pencet start. Jadi bisnis uang tunai. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu kalau ingin jadi franchise kita akan disupport oleh kita ya sebagai franchisor seperti yang Pak Burang tadi. Bapak Ibu ingin membeli merek franchise, yang paling penting support. Ya.
akan disupport selama 5 tahun, perjanjian kita 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu Bapak Ibu akan disupport oleh kita, masalah marketing, masalah operasional, masalah promosi, masalah karyawan, itu kita akan support. Ya. Oke, nah itu 8 alasan mengapa Bapak Ibu harus bisnis di laundry. Kemudian next, nah ini saya mau sharing mengenai kriteria. Mungkin bukan hanya bisnis laundry ya, apapun bisnis Bapak Ibu, lokasi yang paling penting kan. Nomor 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Nah, biasanya begitu tuh. Kalau properti sama, kayak di bisnis juga sama. Jadi untuk laundry kita butuh 40 sampai 100 meter persegi atau 4 kali 10 atau 4 kali 15. Seperti itu, idealnya sih 4 kali 15, 60 meter persegi. Lebar minimal 4, tapi semakin lebar semakin bagus. Misal, lebarnya 5, lebarnya 6, makin bagus. Ya, karena semakin lebar bisa kelihatan. Kalau Bapak Ibu lihat deh, minimarket si merah si biru. Ada yang 1 ruko sama 2 ruko. Yang kelihatan yang mana? Yang 2 ruko. Yang 1 ruko kayaknya malas banget masuk. Padahal si merah, padahal si biru. Tapi kayaknya malas banget ya kalau kita masuk yang ke 1 ruko gitu. Tapi Bapak Ibu pasti milih yang dia sewa 2 ruko atau sewa 3 ruko. Ya, semakin besar semakin bagus, semakin lebar semakin bagus. Kemudian traffic jalannya ramai, lalu lintas 2 arah, jangan 1 arah, ya. Dan kalau bisa tidak ada separator jalan. Separator jalan itu maksudnya, jadi kalau kita dari kiri, otot kita di kanan, nggak muter balik dulu jauh gitu ya, langsung bisa belok kanan, ya, nggak muter jauh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Jalan Raya Serpong, itu nggak cocok buat laundry. Cocoknya tuh di Gading Serpong, di Alam Sutra, di Villa Talimas. Kenapa? Jalan Raya Serpong itu kan ngebut-ngebut, gede. Separator jalan, jadi kalau berkelewat dikit tuh muter kan jauh ya. Nah, itu nggak cocok buat bisnis laundry. Mungkin cocoknya untuk hotel, restoran, dan sebagainya. Kemudian dalam radius 2 km itu minimal 1000 kakak. Pada minimarket, si merah si biru, ada klaster-klaster perumahan. Nah, ini yang belum saya masukin ke dalam slide nih. Jadi secara pengalaman kita buka, kok Deliwas tuh deket dengan kantor pegadaian ya. Kok Deliwas deket dengan air isi ulang? Itu yang saya rasakan. Jadi kalau cari lokasi nih, ada kantor pegadaian, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Kan sekarang banyak ya swasta, Info Gadai, Toko Gadai. Terus ada air isi ulang kan, yang si biru. Itu marketnya sama dengan kita. Menengah bawah. Jadi ada air isi ulang, itu pasti marketnya laundry. Ada Toko Gadai, ada Info Gadai, ada pegadaian, itu marketnya laundry. Karena marketnya mereka dengan kita sama. Ya, seperti itu. Jadi, itu kriteria yang kita cari. Kemudian next. Berikutnya, sewanya maksimal 50 juta setahun. Ya, kita tahu lah di Jakarta susah ya, di pusat selatan. Apalagi 50 juta setahun. Makanya Deliwas banyaknya di barat. Ya, Jakarta Barat, Utara, ada beberapa. Di Timur ada. Di Tangerang banyak. Karena sewa 50 juta tuh banyak di daerah itu. Kita pengen banget punya di Ben Hill. Tapi Ben Hill sewanya 150 juta setahun. Kita pengen banget punya di Pondok Indah deh. Nggak masuk sewanya. Kecuali ruko sendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi, maksimal 50 juta setahun, ada instalasi gas negara. Tapi Indonesia belum banyak daerah yang punya instalasi gas negara. Karena instalasi gas negara dibandingin sama tabung gas 12 kilo, itu bedanya 3/4. Jadi misal tagihan saya 6 juta pakai tabung gas negara, pakai gas 12 kilo. Kalau gas negara itu bisa 4 juta doang. Jadi bisa hemat. Nah, di Tangerang banyak nih. Di daerah Kelapa II, di Dasana tuh saya udah pasang gas negara. Masangnya deposit 8 juta, kemudian instalasi tergantung jarak dari gardu mereka. Ya, biasanya sih 8 juta juga, jadi 16 juta. Tapi kan kita bisa hemat 2 juta per bulan. Nah, seperti itu. Oke, nah daya listrik saya butuh 5.500. Ya. Kemudian regionnya ada jalan utama juga oke, tapi ini di luar Jabodetabek ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Tangerang di Jalan Raya Serpong itu nggak cocok untuk laundry. Cocoknya di daerah Gading Serpong, masuk ke jalan kelas keduanya, masuk ke Alam Sutra, masuk ke Villa Talimas, seperti itu. Ya.
Kemudian menengah bawah, nah kompetitor banyak laundry di sekitarnya. Jadi kita lihat kompetitor dulu. Dulu 2022 saya bilang kalau ada kompetitor 5 laundry, kita buka di situ. Tapi sekarang beda. Kalau ada 5 laundry, kita cari lokasi lain. Karena sudah menjamur. Ya, kita nggak mau perang harga di situ. Ya, harga disamain, mesin disamain, servis disamain. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita untuk lokasi ini benar-benar kita pilih. Itu di Jabodetabek aja ya. Kalau di luar kota kita masih aman. Ya, oke, next. Ini yang support dari kita sebagai franchisor ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke pameran franchise, tadi juga Burang sempat sharing juga ya, kalau datang ke pameran franchise bukan hanya hitung-hitungan yang ditanyain, tapi support apa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee-nya ya. Kita bantu untuk analisa lokasi. Kita pastikan lokasi Bapak Ibu misalnya, oh nih cocok untuk laundry ya. Kita bantu desainkan, kita training karyawannya, kita konsultasi selama 5 tahun perjanjian waralaba. Untuk program marketing nggak usah bingung, kita yang buatin. Bulan ini kita mau bikin apa, promosi apa, dan kita monitor terus selama 5 tahun. Ya, jadi saya mau kasih share aja nih ke Bapak Ibu. Tadi sih saya di belakang Pak Burang tidak ngomong gini ya. Kalau Bapak Ibu datang ke pameran franchise, ada 2 merek. Merek pertama merek A. Franchise fee ada 50 juta untuk 5 tahun. Dan ada royalti 5%, biasanya 5%, Deliwos juga 5%, ajarannya Pak Burang ini 5%. Merek B, franchise fee-nya 150 juta, tapi nggak ada royalti. Jadi tiap bulan tuh Bapak nggak perlu tuh ngasih royalti kepada franchisornya. Bapak Ibu pilih merek A atau merek B? A, oke, berarti udah belajar ya, Pak Burang itu. Ya, karena merek B itu biasanya hit and run. Bapak Ibu nggak ada royalti, ngapain ngurusin usaha Bapak Ibu? Biasanya. Jadi kalau ke pameran franchise, Bapak Ibu harus tanya royaltinya berapa persen, sudah berapa lama, cabangnya di mana aja. Support apa yang saya dapatkan kalau saya menjadi franchisee Bapak Ibu. Seperti itu, karena itu penting. Ya, jadi kalau dia bilang, oh nggak perlu bayar royalti Pak, aman, ini sebulan Pak. Itu bahaya, karena biasanya hit and run. Dia udah dapat duit di depan loh, 150 juta. Dia nggak peduli usaha Bapak Ibu jalan atau enggak. Kalau saya peduli, nah saya... Customer itu transaksi dan pulang. Ini yang namanya operasional. Ya, jadi Bapak Ibu bikin SOP-nya operasional. Yang terakhir, bikin SOP-nya administrasi dan keuangan di toko. Administrasi dan keuangan. Bapak Ibu, kalau mau materi ini, ya kalau mau materi saya, DM saya di IG @franchise.advisor, franchise.advisor, ya DM saya nanti saya kirim. Franchise.advisor, ya di IG ya. Saya kesian banget kepada yang ibu sampai lari-lari ke depan, foto-foto, ya. Oke. Ya. Advisor. Apa? Ibu franchise advisor masa ditulis? Nanti buka juga kelihatan tuh ada Burang Riyadi gitu. Ya. Ya, franchise jangan salah tulis ya, benar ya. Franchise .advisor ya. Udah follow. Makasih. Nanti dapat voucher kalau gitu. Oke, nanti saya kirim ya ke Bapak Ibu ya. Nah, tadi sampai mana? Nah, standarisasi proses yang ketiga, Bapak Ibu, SOP-nya bikin administrasi keuangan. Administrasi itu ngapain? Soal SDM, ya, soal kebersihan, soal keamanan, soal apa lagi nih Bapak Ibu ya? Soal perizinan, GA lah ya, GA. Ya, itu ada di prosedurnya administrasi. Keuangan apa? Keuangan pencatatan, nyimpen uang,
Papa masukin ini Bapak Ibu nih biasanya. Bagaimana menanggulangi kalau ada satu komplain, handling komplain. Yang kedua, karena kita jaringan nih, pasti nanti ada aja komplain, ya kan? Itu harus ada SOP-nya. Yang kedua, kalau ada kecelakaan customer atau kecelakaan kerja. Nah, itu bagaimana caranya? Yang ketiga, harus ada SOP-nya bagaimana kalau ada kecurian. Nah, kalau ada Bapak Ibu ada yang lebih detail lagi, lebih bagus lagi, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi SOP itu kalau bisa supaya nggak susah bikin 3 kelompok. Ada yang SOP marketing, SOP operasional, sama SOP apa tadi Bapak Ibu? Administrasi keuangan. Thank you. Nah, kalau Bapak Ibu bisa detail ini, semuanya ini ada jadi duit loh, ya kan? Jadi duit. SOP marketing nanti pasti ada budgetnya, betul nggak Bapak Ibu ya? SOP administrasi ada budgetnya, kebersihan berapa dan lain. Nah, kalau Bapak Ibu uangkan semua proses itu, artinya jadiin duit, itu adalah biaya overhead atau biaya operasional bulanannya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa detail, nanti biaya bulanannya pasti ketahuan berapa, ya kan? Gitu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Next boleh? Baca lagi nih. Tolong pegang mic-nya, udah, maaf. Oh, sudah. Oke. Nah, benar. Franchise advisor, betul. Oke, Bapak Ibu, berikutnya sekarang kita bikin simulasi bisnis, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hitung bisnisnya ini, ditambahin sama franchise fee, ditambahin sama royalty fee, masih untung nggak Bapak Ibu? Ya, masih untung atau enggak? Masih menarik apa enggak? Mungkin untung tapi kekecilan, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya cerita boleh ya? Saya ada klien brandnya, kalau di mall tuh outletnya banyak, ya macam-macam brand, ya kan? Ini grupnya gede, ya Bapak Ibu ya. Sekali waktu mereka mau franchise-kan bisnisnya, ini semuanya masih dibuka sendiri. Mereka sudah punya ada 30 outlet. Jadi sebelum saya bantu mereka siapkan franchise ini, ya supaya bisa franchise, saya bilang coba saya lihat dulu performance-nya, kan gitu kan ya. Saya lihat dulu kinerjanya kayak apa. Bapak Ibu, ternyata dari 30 outlet yang untung banget, ya, cuman ada 5 atau 6 outlet aja. Yang lainnya nggak rugi, tapi untungnya kecil banget gitu loh. Nggak menarik lah gitu ya. Nggak menarik. Jadi saya tanya, saya coba ini detail-detailkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ini di franchise kan nanti kita masuk yang 6 atau masuk yang 24 gitu kan. Ya kan? Kita mesti tahu dong kenapa ya kalau mereka bisa ini. Jadi kayak waktu itu begitu saya lihat ya, karena mereka ada di mall. Jadi mereka nggak begitu nggak bisa begitu precise nentuin tempatnya, lokasi. Ya, kadang-kadang given gitu loh, adanya di sini kalau mau buka gitu loh ya. Jadi dia terpaksa buka di situ, ternyata trafficnya kurang rame, ya kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mesti kaji dulu nih outletnya kita ya, dan kita mesti mastery betul. Tadi saya bilang 40% tuh poin kita ada di sukses kita ada di tempat ya. Tempat yang bagus yang kayak apa sih Bapak Ibu? Tempat yang bagus yang ada di tengah-tengah target market kita, betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita nggak terlalu tajam nentuin target market kita siapa, betul kan? Ya. Ada yang jualan bubur, saya tanya target marketnya siapa Bu? Ya kan? Target marketnya siapa? Kalau saya mau bubur saya mah bisa dimakan sama anak sampai orang dua, kata dia. Memang bisa sih, bubur di mut-mut aja juga habis kan Bapak Ibu ya. Nah, iya, tapi siapa yang decision maker-nya yang mau datang ke tempat toko kita ya, ke tempat restoran kita, kan betul nggak Bapak Ibu? Bubur Cianjur sama bubur Cina aja udah beda, ya kan? Taste-nya beda, orang yang mau beda lah Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa tahu betul siapa target market kita, ya kita buka outlet di tengah-tengahnya itu. Nah, jadi yang jadi stres atau jadi yang jadi poin concern adalah siapa target marketnya dulu nih Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita main abaikan aja gitu
ya, atau cuman demografinya aja. Tapi sebenarnya kalau bisa detail, kalau di sekolah tuh ada namanya materinya apa, mata kuliahnya tuh consumer behavior, ya kan, perilaku konsumen, ya. Dia datangnya kapan, jam berapa, kalau datang dia pakai sandal, pakai sepatu, ya, datangnya dari arah mana dan lain sebagainya. Saya cerita sedikit nih ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau kita datang ke Alfamart, ya, kan ada TV tuh, ada kamera, betul ya? Itu kita di capture tuh. Jadi Alfamart tuh tahu berapa customer yang rambutnya pendek, berapa customer yang pakai hijab, dan dia bisa dapat itu. Dia tahu customer ini datang dari mana, ya, dia langganan tuh sama Telkomsel. Ya. Jadi dari Telkomsel ada data, customer Anda datangnya dari sekian jauh gitu loh. Ya. Jadi dia ketahuan radius dia pasarnya berapa. Ya. Jadi sedetail itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini retail. Kalau retail memang detail ya, Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba simulasi sedikit. Lanjut boleh? Next, Pak. Bapak Ibu kebaca nggak? Yang belakang Pak Budi kebaca di depan nggak Pak Budi? Kebaca angka nih ya. Jadi tadi standarisasi bentuk yang Bapak Ibu lihat desainnya kayak apa, ya kan? Peralatannya kayak apa. Ini Bapak Ibu saya ambil contoh aja, saya pura-puranya ya. Saya punya warteg. Apa nih Bapak Ibu? Warteg apa Bapak Ibu? Tegal, ya, warung Tegal, tahu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kayak apa Bahari, apa tuh? Ayo Karisma Bahari. Kira-kira kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu lokasinya cuman 5 kali 6 meter persegi. Jadi 30 meter persegi lokasinya ya. Kios aja. Ya, bukan ruko, cuman kios aja. Kemudian di situ ada ruang buat buat dagangnya. Di belakangnya ada kamar mandi sama ada ruangan kamar, ya, ruangan kamar buat tidur. Nah, jadi Bapak Ibu buat yang jaga tidur di situ. Jadi wartegnya saya itu ada yang jaganya, dia tidur di situ, ya. Nah, waktu urus izin-izin, ya, ada izin RT, RW, kelurahan, ada bikin CV, ya, kemudian ada izin apa lagi Bapak Ibu? Ada izin apa istilahnya sekarang? Ya, macam-macam lah ya. Ada izin ormas juga ada, ya. Saya budget 15 juta. Lihat sana Bapak Ibu ya. Kemudian ada renovasi. Renovasi itu cat, kemudian bikin meja kursinya, bikin tempat displaynya, rak displaynya, ya, bangkunya, semuanya habis 30 juta. Kemudian peralatan, ya. Peralatan itu piring, lemari es, ada kompor, ada sampai ada internet, ya, karena seorang bayar udah pakai QRIS gitu. Jadi ada internet di situ. Total habis peralatan itu 55 juta. Kemudian ada pasang papan nama, signage, ya. Habis 10 juta, sama ada kegiatan pre-opening. Pre-opening ini gini, ada biaya yang saya perlu keluarkan sebelum operasional, sebelum saya buka outletnya, ya. Misalnya apa? Misalnya saya hire pegawai tapi belum mulai kerja kan, dia masih di training, jadi saya bayar gaji setengah. Kemudian ada biaya selamatan, ya, biaya opening. Nah, ini grand opening masuk di biaya pre-opening. Total ya, potongan 10 juta. Jadi total berapa tuh Bapak Ibu? 120 juta ya. Next boleh? Next. Balik lagi dulu Pak, boleh? Balik lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu di tempat yang biru ada tulisannya hitung apa Bapak Ibu? Investasinya, ya. Ini dia 120 juta. Yang kedua, next. Apa yang kedua Bapak Ibu? Hitung jumlah. Nah, ya. Kalau saya punya restoran, ya, barangkali saya perlu ada outlet manager, ada kasir, ada chef, ada barista barangkali, ya, ada staff, ya. Tapi karena ini saya cuman warteg, Bapak Ibu ya, kebetulan yang kerja juga keluarga, ya, dari daerah, diajak ke Jakarta kerja di situ, ya.
dia gajinya take home pay-nya nih ya, 4 orang tuh masing-masing 1 orang 3 juta. Ya, belum sampai UMR nih, tapi kira-kira udah cukup nggak Bapak Ibu? Cukup ya, apalagi dia tinggal di situ, makan di situ ya. Jadi 12 juta 1 bulan, betul nggak? Saya mesti ya, ditambah saya mesti tabung buat THR tahun depan. Jadi caranya saya mesti tambah berapa? Tiap bulan. 12 juta dibagi 12 bulan. Berapa ya? 1 juta. Maka di situ kita lihat tiap bulan saya mesti siapin uang berapa? 13 juta ya, Bapak Ibu ya. Sampai sini oke, bisa ikut? Bisa ya? Bangun. Ya, Bu, kalau kita franchise, ya saya ngomong franchise ya, sebaiknya kita memang harus UMR. Ya, itu karena itu peraturan, oke? Tapi kita kalau UMR nggak kekejar, ya, nggak kekejar, ya. Jadi, nah ini pada prakteknya orang tidak lakukan itu. Ini kalau bisnis yang kecil ya, Bapak Ibu ya, UMKM ya. Kalau UMKM boleh gitu, ya, boleh. Ya. Tapi bukan boleh sebenarnya, nggak boleh, ya. Tapi tidak di-enforce. Ya, tidak di-enforce, tidak dikejar peraturannya gitu loh. Ya, sampai sekarang ini saya belum ketemu itu. Pernah ada beberapa ya, air minum biru pernah, kemudian ada satu restoran pernah di-enforce sama Pemda setempat lah, ya. Tapi ya akhirnya nggak bisa hidup. Ya, akhirnya damai lah. Karena nggak bisa jalan bisnisnya pasti, ya. Kecuali underpaid, misalnya digaji sangat kecil, nggak bisa hidup gitu ya. Nah itu baru kalau istilahnya apa sih, kalau musyawarahkan. Kalau Ibu tanya aturan nggak boleh. Oke, lanjut boleh? Next Pak. Oke. Berikutnya saya tanya-tanya gini nih Bapak Ibu. Yang nomor 3 apa Bapak Ibu bacaannya? Hitung perkiraan penjualan. Nah Bapak Ibu, saya tuh tanya-tanya. Kemarin saya tanya ke Karisma Bahari. Ya kan, waktu di pameran franchise, saya tanya sama dia, Pak, kalau saya ambil ini, kira-kira salesnya berapa sehari? Kan saya tanya gitu. Dia bilang, Pak, kita sales bisa 9 juta per hari, kata dia. 9 juta per hari, Bapak Ibu. Kok bisa jatuh sendiri nih? Oke. Jadi Bapak Ibu, saya bilang masa iya sih gitu ya. Tapi saya ambil konservatif aja, karena kebetulan teman saya beli kemitraannya Karisma Bahari, ya. Dia buka rata-rata sehari itu 2,5 juta sales. Jatuh lagi. Hah? Bisa gini? Jadi takut saya. Nah, Bapak Ibu, jauh-jauh. Oke ya. Nah, jadi saya bilang, saya coba kalau 2,5 juta per hari. Berarti kalau 1 bulan berapa Bapak Ibu? 75 juta ya. 75. Nah, Pak tolong dibaca-bacain dulu. Oke. Ada orang mantra. Kalau ada Pak Diki takut semua penghuni di sini. Ya, nggak apa-apa. Jangan lihat Pak Diki lah. Jadi Bapak Ibu, 75 juta sehari, sebulan, ya, itu terdiri dari jualan makanan dan jualan minuman. Ya kan gitu kan? Nah, hitungan saya. Buka aja Pak, nggak apa-apa kok. Saya nggak pakai. Atau boleh disisain 1-2. Ini kan juga bisa ditulis ya Pak. Bisa. Bapak Ibu, boleh lanjut lagi? Ya. Jadi ada jualan makanan dan jualan minuman. Hitungan saya, jualan makanan saya itu 65%, jualan minuman saya 35%, gitulah kira-kira ya. Kalau saya online, kalau Bapak Ibu ya, online,
yang beli online tuh biasanya nggak beli minuman, betul nggak? Ya kan? Jadi pasti jualan makanan lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau 75 juta, 65%-nya jualan minuman, maka jualan makanan, maka dapatnya berapa Bapak Ibu? 48 juta ya. Minumannya 35%, 26 juta. Gitu ya, total 75 juta. Oke, next boleh Pak. Nah, sekarang nomor 4 apa Bapak Ibu? Hitung HPP. HPP itu apa? Harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan. Jadi kira-kira ginilah. Kalau ini saya beli harganya 2.000, saya jual ya, saya jual 10.000. Ya kan? HPP saya berapa persen Bapak Ibu? 20%. Untung saya berapa persen? Berapa untungnya? Berapa persen Bapak Ibu? HPP saya berapa persen? 20%. Untung saya berapa persen? 80%. Ya. Jadi ngitungnya kalau orang kan kalau makanan tuh bilangnya, oh untungnya 100% gitu nggak Bapak Ibu ya? Jadi ngitungnya dari harga jual ya Bapak Ibu ya, bukan dari harga modal. Ya. Jadi harga jual. Jadi kalau kayak begini, untungnya kan 8.000 ya. 8.000 dari 10.000, maka 80%. Ya. Pak, boleh Pak, next lagi Pak. Hitungannya Pak, keluar di sini. Belum. Mundur satu ya. Nah, ini sama juga nih Bapak Ibu. Makanan saya, ya Bapak Ibu, ada yang punya restoran ya. Udah pasti ada yang punya restoran kan. Satu mangkok mie itu modalnya berapa ya? Mie bakso. Modalnya berapa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Berapa? Ya. Bakso itu kalau kita bakso itu satu pentol ini kalau kita yang beli ya 1.200. Ya kan gitu. 800 sampai 1.200 tuh Bapak Ibu ya. 800 sampai 1.200 perak. Nah, Bapak Ibu satu mangkok ini biasanya harganya modalnya antara 6.000 paling banyak 8.000. Oke, sorry. Ya, biasanya paling banyak modalnya antara 6.000 sampai 8.000. Saya pernah bantuin satu klien ya di Kelapa Gading, dia bisa bikin satu mangkok mie-nya ya, itu sudah sama toppingnya 5.000. Ya, Bapak Ibu ya, 5.000 karena mie-nya dia bikin sendiri dan khusus. Ya. Nah, jadi kalau ini modalnya 5.000 ya, saya jual 10.000, untung saya berapa persen? 50%. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, 50%. Oh, ini slide-nya boleh Mas maju lagi Bapak Ibu? Nah, oke. Jadi makanan saya modalnya 50%, tuh ada yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya, sebelah kanan 50% modalnya. Ya. Minumannya modalnya 20% modalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi minuman untungnya besar apa kecil Bapak Ibu? Besar ya. Minuman apa yang untungnya paling besar Bapak Ibu? Hah? Kenapa nggak teh tawar aja Pak? Ya kan? Satu bagnya dicelupin aja kayak gini kan? Benar nggak Bapak Ibu ya? Dicelupin ya. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu ya, jadi minuman, nih ini saya cerita dikit ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut dulu. Dari 75 juta saya punya penjualan, modal makanannya 24 juta, modal minumannya 5 juta, maka untung saya berapa tuh Bapak Ibu? 45 juta. Berapa persen? 60%. Bapak Ibu, restoran F&B yang sehat itu untung kotornya 65%. 65%. Ya. Jadi kalau kekecilan, ya, dia nggak standarnya F&B. Artinya harus apa? Harus laku banget. Harus yang jual harus banyak. Gacoan, nah kira-kira ya. Gimana tuh dia cuma 10.000 kan gitu satu mie kan? Ya, tapi Bapak Ibu tadi lihat hitung-hitungan saya punya klien yang kayak begitu ya, mie-nya dia itu satu porsinya dia modalnya sekitar 7.000 sampai 8.000. Ya. Jadi untungnya mie-nya cuman 30%. Ya. Cuman 30%. Kalau kita ini di sini untungnya kan gitu kan? Kalau kekecilan begini berarti harus volumenya harus banyak, gitu nggak ya? Makanya gacuan ya bisa karena dia
banyak ya ininya ya. Tapi Bapak Ibu ya mungkin dia 400 juta sebulan aja mungkin nggak untung karena marginnya kecilan ya. Tapi ya nanti mungkin dia jualan makanannya murah, minumannya mahal, bisa juga kan Bapak Ibu ya. Minum, nah Starbucks misalnya ya, Starbucks. Saya udah waktunya bubar belum ya?